Manajemen Inter Milan dikabarkan langsung mengadakan pertemuan strategis pasca kemenangan atas Lecce di San Siro untuk memetakan jalan menuju gelar juara. Rapat yang dihadiri oleh Direktur BP Marotta, Piero Ausilio, Dario Bacin, pelatih Christian Cifu, dan asisten Alexander Kolarov itu menyepakati satu prioritas utama, yaitu Scudetto ke-21. Menurut La Gazzetta dello Sport, rapat tersebut memang membahas kebutuhan di posisi bek kanan yang diakui sangat terbatas opsi berkualitasnya di pasaran. Nama Ivan Perisic tetap dipertahankan hanya sebagai kemungkinan di hari-hari terakhir bursa transfer, dengan syarat PSV Eindhoven mau melepasnya. Namun, fokus pembicaraan yang jauh lebih mendalam adalah gelar juara Serie A. 8 huruf, Scudetto, tulis koran tersebut. Trauma akan kegagalan musim lalu disebut masih membekas, dan keinginan untuk merebut Scudetto menjadi sangat kuat, baik di kalangan pemain dan staf pelatih di Appiano Gentile maupun para eksekutif di kantor pusat. Koran tersebut juga menyoroti kondisi tim yang masih kelelahan usai pertarungan sengit melawan Napoli. Kemenangan susah payah atas Lecce dinilai tidak cukup mengisi ulang energi tim. Menjelang laga tandang ke Udine, pesannya jelas, giginya harus dikerat. Lihatlah misi tinggi Scudetto, dan kekalahan di pertemuan pertama telah menunjukkan betapa fisiknya tim Runyaik, tulis La Gazzetta. Kesimpulannya, tidak ada ruang untuk perhitungan atau menghemat tenaga, meski 3 hari kemudian ada laga penting Eropa yang menanti. Segala sumber daya akan dikerahkan demi target utama musim ini. Citra publik Christian Cifu seringkali digambarkan kalem dan berbeda dari stereotip pelatih Italia yang mudah berteriak di pinggir lapangan. Namun, di balik ketenangan itu, ternyata tersimpan sisi tegas dan penuh gairah yang berperan penting dalam kebangkitan Inter Milan. Berdasarkan laporan Corriere dello Sport, sang pelatih asal Rumania itu tidak segan menunjukkan amarahnya di momen krusial. Puncaknya terjadi setelah Inter menderita 2 kekalahan beruntun dari Udinese dan Juventus. Sang pelatih jelas tidak senang, terutama dengan cara kekalahan itu terjadi, tulis laporan tersebut. Karena itu, di Allianz Stadium, markas Juventus, tepat setelah kekalahan disusul comeback lawan di akhir laga, dia membuat dinding ruang ganti bergemuruh. Pada momen itu, Cifu menuntut peningkatan daripada pemain dalam hal fokus dan kompetitif untuk menghindari terbuangnya poin-poin penting lagi. Seruan keras itu ternyata menjadi titik balik. Sejak insiden di ruang ganti Turin tersebut, Inter menunjukkan konsistensi yang mengagumkan. Dalam 17 pertandingan liga berikutnya, Nerazzurri mengumpulkan 12 poin lebih banyak dari rival terdekat mereka, Napoli. Tim tidak hanya melanjutkan produksi gol yang tinggi, tetapi juga memperkuat pertahanan. Bahkan, statistik menunjukkan bahwa sejak laga tandang ke Turin itu, defensif Inter adalah yang terbaik di Serie A. Laporan ini menggarisbawahi bahwa metode Cifu tidak hanya tentang wortel, pendekatan persuasif, tetapi juga tongkat, ketegasan. Kombinasi antara citra tenang di depan publik dan kemampuan untuk memberikan kejutan tegas di saat yang tepat terbukti efektif membangun karakter dan konsistensi tim. Minat dari klub-klub Premier League terhadap Pio Esposito tidak menghentikan langkah Inter Milan. Justru sebaliknya, Nerazzurri dikabarkan sedang mengambil inisiatif untuk mengamankan masa depan sang penyerang muda dengan perpanjangan kontrak jangka panjang. Menurut Tuttosport, Inter berencana duduk bersama agen Esposito, Mario Giuffredi, pada musim semi mendatang untuk membahas pembaruan kontrak hingga tahun 2031. Langkah ini merupakan respons atas pergerakan sejumlah klub Inggris yang dikabarkan telah mengirimkan scout untuk mengawasi performa adik kandung Sebastiano Esposito itu. Secara finansial, Esposito diprediksi akan mendapat peningkatan yang signifikan. Dari gaji tahunan saat ini yang berkisar 1,1 juta euro plus bonus, ia berpeluang naik menjadi sekitar 2,5 juta euro per musim plus insentif. Angka tersebut bahkan bisa lebih tinggi lagi jika ia konsisten mencetak gol-gol penting, baik untuk klub maupun tim nasional Italia. Kepercayaan Inter terhadap Esposito tidak hanya datang dari bakat teknis dan fisiknya di lapangan. Manajemen klub disebut sangat mengapresiasi karakter dan mentalitas pemain 20 tahun itu.
Sikap profesionalnya, termasuk yang digambarkan sebagai tidak pernah mengucapkan kata yang tidak pantas, menjadi nilai tambah yang membuat Inter ingin mempertahankannya dalam proyek jangka panjang. Inter Milan mengambil langkah strategis untuk masa depan garis pertahanannya. Manajemen klub dikabarkan mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan bek tengah mereka, Jan Bisek, di kantor pusat klub pada Rabu pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Sepak Bola Piero Ausilio bertemu dengan agen Bisek, Yusuf Kandemir, untuk membahas perpanjangan dan penyesuaian kontrak pemain internasional Jerman itu. Wacana ini muncul sebagai bentuk apresiasi atas perkembangan pesat Bisek sejak direkrut dari Aarhus. Kepercayaan Inter terhadap Bisek telah terbukti sebelumnya. Musim panas lalu, klub dengan tegas menolak tawaran sebesar 35 juta euro dari Crystal Palace. Ini menunjukkan posisi Bisek yang sangat penting dalam proyeksi jangka panjang skuad Nerazzurri. Kepercayaan itu juga telah diwujudkan secara finansial. Pada perpanjangan kontrak tahun lalu, gaji Bisek sudah naik 2 kali lipat dari 750.000 euro menjadi 1,5 juta euro bersih per musim, dengan kontrak yang saat ini berlaku hingga 2029. Karena itu, tidak ada urgensi berlebihan dalam perundingan kali ini. Langkah ini juga dilihat sebagai antisipasi Inter terhadap kemungkinan transisi di lini belakang. Dengan kontrak Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij yang akan segera berakhir dan peluang salah satu atau keduanya hengkang, Inter ingin mengunci Bisek sebagai pilar tetap untuk tahun-tahun mendatang. Kepercayaan itu juga telah diwujudkan secara finansial. Pada perpanjangan kontrak tahun lalu, gaji Bisek sudah naik 2 kali lipat dari 750.000 euro menjadi 1,5 juta euro bersih per musim, dengan kontrak yang saat ini berlaku hingga 2029. Karena itu, tidak ada urgensi berlebihan dalam perundingan kali ini. Langkah ini juga dilihat sebagai antisipasi Inter terhadap kemungkinan transisi di lini belakang. Dengan kontrak Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij yang akan segera berakhir dan peluang salah satu atau keduanya hengkang, Inter ingin mengunci Bisek sebagai pilar tetap untuk tahun-tahun mendatang. Kabar positif datang dari ruang medis Inter Milan. Bek sayap kanan, Denzel Dumfries, dikabarkan mengalami pemulihan yang lebih cepat dari perkiraan setelah menjalani operasi pergelangan kaki. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Inter, Beppe Marotta, sebelum laga kontra Lecce, yang mengatakan bahwa pemain Belanda itu akan kembali lebih cepat dari yang diantisipasi. La Gazzetta dello Sport memberikan pembaruan detail mengenai kondisi Dumfries. Pemain berusia 28 tahun itu disebut sedang menjalani proses rehabilitasi intensif di sebuah klinik di Amsterdam dengan koordinasi yang ketat bersama tim medis Inter. Pemulihannya setelah operasi berjalan terus. Dia tetap menjalani program terapi dengan tetap berhubungan erat dengan staf medis Inter, tulis laporan tersebut. Dumfries diperkirakan akan kembali ke Milano pada akhir Januari untuk melanjutkan fase akhir pemulihannya. Dengan perkembangan yang positif ini, klub menargetkan Dumfries sudah siap kembali bermain sebelum akhir Februari 2024. Inter Milan mulai memetakan strategi untuk bursa transfer musim panas 2026 mendatang, tanpa melupakan kemungkinan gerakan di sisa jendela transfer Januari ini. Di antara nama-nama yang telah lama dikaitkan dengan Nerazzurri, muncul lagi sosok penjaga gawang timnas Italia, Guglielmo Vicario. Berdasarkan laporan Tuttosport, kiper berusia 29 tahun yang kini membela Tottenham Hotspur tersebut masih menjadi target utama Inter untuk memperkuat pos penjaga gawang musim depan. Vicario bukanlah nama baru bagi Inter. Sang kiper sudah pernah berada dalam radar klub saat dirinya akan meninggalkan Empoli untuk bergabung dengan Tottenham pada musim panas 2023 lalu. Kini, meski telah solid di Premier League, nama Vicario kembali mengemuka sebagai prioritas pertama Inter untuk mengisi pos kiper, menunjukkan ketertarikan yang serius dan berkelanjutan dari manajemen. Legenda Inter Milan, Alessandro Altobelli, memberikan analisis optimistis tentang jalan yang ditempuh Inter musim ini. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, bomber pahlawan Piala Dunia 1982 itu menyoroti stabilitas tim setelah kemenangan atas Lecce.
Altobelli menilai kemenangan tersebut sebagai sinyal lain, seandainya masih diperlukan. Ia memuji fondasi tim yang kokoh. Inter adalah tim yang dibangun dengan baik, berada di puncak klasemen dan telah mengukuhkan posisi itu, dibantu juga oleh hasil-hasil terakhir dari dua pesaing lainnya di atas sana, ujarnya. Meski berharap musim ini tidak berakhir seperti musim lalu, ia yakin para tifosi saat ini sangat mengapresiasi kerja manajemen, perilaku para pemain dan pelatih. Ditanya tentang pilihan-pilihan terakhir Christian Cifu, Altobelli memberikan dukungan penuh. Ia menggarisbawahi pengalaman luas Cifu sebagai mantan pemain dan pemahamannya akan dinamika tim. Dia sudah pernah melatih di Inter, di tim muda, jadi dia mengenal lingkungan Nerazzurri dengan baik. Saya pikir kita tidak bisa mencela apapun, malah hanya bisa mengapresiasi, tuturnya. Menurut Altobelli, klub telah membuat pilihan yang tepat dan Cifu membayarnya dengan kerja yang sangat baik. Altobelli secara khusus memuji Pio Esposito. Dia memberikan segenap jiwa, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, bahkan hanya beberapa menit. Dia selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan golnya ke gawang Lecce adalah demonstrasinya, puji Altobelli. Ia melihat Esposito mulai mendapatkan peran penting, tumbuh bersama Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, dan menilai keputusan membawanya kembali ke Milano sebagai keputusan besar. Menutup wawancara, Altobelli menegaskan bahwa gelar juara Serie A adalah tujuan utama yang sangat penting tahun ini. Saya pikir dan harap ini bisa menjadi tahun yang tepat untuk kembali tersenyum di Serie A dan mengatasi kekecewaan tahun lalu. Scudetto tahun ini akan sangat penting, tegas sang legenda. Mantan penyerang legendaris Inter Milan Aldo Serena turut bergabung dalam barisan yang memuji perkembangan pesat Pio Esposito. Melalui kolomnya di Tuttosport, Serena memberikan analisis mendetail tentang kemampuan dan prospek penyerang muda berusia 20 tahun itu. Serena menggambarkan Esposito sebagai pemain yang tak lagi mengejutkan. Dia adalah sebuah tank. Dia memiliki fisik yang impresif dan tahu bagaimana memanfaatkannya dengan sangat baik. Karena dia bisa melindungi bola seperti hanya sedikit pemain yang bisa, ujar Serena. Ia menekankan bahwa di balik usianya yang muda, Esposito adalah pemain yang licik, altruis, dan lengkap. Dia adalah penyerang modern. Tekniknya bagus, pergerakannya di dalam kotak penalti sangat baik, dan dia ahli dalam deflection, lanjutnya. Serena mengakui Esposito mungkin kurang memiliki mobilitas yang sangat elastis, tetapi menegaskan sulit menemukan penyerang setinggi 190 cm dengan kekuatan dan ketebalan fisik seperti itu. Serena melihat Esposito sebagai perpaduan karakteristik beberapa penyerang top. Seperti Christian Vieri, ia mahir melindungi bola di area penalti, namun lebih altruis. Seperti Luca Toni, ia cerdas dalam mendistribusikan bola, namun menurut Serena lebih mobile. Pasangan idealnya, dengan Thuram dalam ekspresi terbaiknya, kata Serena. Meski mengakui duet Pio Lautaro mungkin sedikit dipaksakan, Serena yakin Esposito cocok bermain dengan siapapun di Inter berkat karakternya yang mudah beradaptasi. Serena juga menyinggung peran penting Christian Cifu dalam perkembangan Esposito. Cifu mengenal Pio sejak kecil, melihatnya tumbuh, dan ini memperkuat kepercayaan diri pemain, katanya. Menurutnya, memiliki pelatih yang sangat memahami karakteristik pemain adalah sebuah keuntungan besar. Terlahir dari keluarga pesepak bola, Esposito dinilai beruntung bisa belajar dari pengalaman kedua kakaknya. Soal masa depan, Serena melihat jejak Lautaro Martinez yang bisa menjadi inspirasi. Pengalaman Lautaro adalah ini, datang cukup muda, tumbuh, siap ketika dibutuhkan, dan akhirnya mengambil alih kepemimpinan, ujarnya. Meski yakin Esposito memiliki ambisi yang sama di dalam hatinya, Serena menutup dengan nada bijak. Tapi untuk sekarang, saya akan tetap bersikap hati-hati. Mantan bek dan kini analis Daniele Adani memberikan pandangannya yang tajam mengenai kemenangan Inter Milan atas Lecce dan performa tim di bawah Christian Cifu. Dalam acara FIFA El Football, Adani menyoroti statistik dan karakter kuat yang ditunjukkan Nerazzurri. Adani menekankan laju kemenangan Inter yang mengingatkan pada musim juara. Inter telah memenangkan 15 dari 20 pertandingan. Hanya sekali dalam 10 tahun terakhir mereka meraih 16 kemenangan, yaitu pada tahun Scudetto Inzaghi, ujarnya. Ia menyebut ritme tim saat ini sangat tinggi. Ia juga menggambarkan dominansi Inter dalam laga tersebut.
Di stadion, saya melihat banyak peluang di area Lecce di babak pertama, dan saya merasa di babak kedua 1 gol akan tercipta. Saya melihat Di Marco, Lautaro, Fratesi, Sucic, dan Pio Esposito mulai panas. Sekali kiper menepis, sekali bola melewati, sekali kamu menyundulnya keluar, kali lain kamu mencetak gol. Adani menilai keputusan Kifu memasukkan Pio Esposito sebagai langkah cerdas yang berbuah gol kemenangan. Ia kemudian membandingkan kedalaman skuad Inter dengan rivalnya. Saya tegaskan, Højlund itu 1, Inter punya 4, ucap Adani menyiratkan kekuatan di posisi penyerang. Bagi Adani, kemampuan untuk meraih kemenangan susah payah adalah bagian dari kekuatan sebuah tim juara. Inter yang solid bisa menang dengan mudah atau bisa berjuang keras. Tapi kamu harus memberinya ruang untuk menang seperti itu 3 atau 4 kali dalam setahun. Itu bagian dari kekuatan dan konsistensi. Adani memuji pendekatan Kifu yang tegas dan langsung. Kifu melatih dan berbicara. Dia keluar dari konferensi pers bukan untuk menjadi penjilat. Dia melawan. Dia berkomunikasi dengan publik, jelas Adani. Ia membayangkan tekanan yang akan dihadapi Kifu jika Inter tidak menang. Namun menurut Adani, Kifu mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia lihat dan pesannya sampai kepada para pemain. Barella dia ganti, Fratesi yang dikabarkan akan dijual malah dimainkan. Dia memegang kendali penuh atas tim tanpa berlagak cerdas. Dan untuk alasan itulah dia pantas menang meski dengan perjuangan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Mantan pelatih Inter Milan dan Udinese, Andrea Stramaccioni, memberikan analisis mendalam jelang pertemuan kedua tim di Friuli. Dalam wawancara dengan Il Messaggero Veneto, Stramaccioni memproyeksikan sebuah duel taktis yang ketat. Menurut Stramaccioni, laga ini akan lebih ditentukan oleh kekuatan kolektif ketimbang individual. Duel yang didasarkan lebih pada kolektif daripada individualitas. Dengan soliditas dan kompaknya Udinese berhadapan dengan kekuatan ofensif luar biasa Inter di sisi lain, ujarnya. Ia menegaskan keunggulan Inter di lini depan. Nerazzurri memiliki angka serangan terbaik di Liga dan sebuah kuartet penyerang yang tak dimiliki siapapun. Stramaccioni mengakui absennya Nicolo Zaniolo adalah kerugian besar bagi Udinese. Namun, ia menilai kembalinya Atta dan Christensen dari menit awal bersama Miller, yang disebutnya pemain menarik, bisa menjadi faktor penentu bagi pelatih Runcaik. Di sisi lain, Inter disebutnya dalam kondisi mental yang baik dan sangat sadar akan pentingnya pertandingan ini. Mereka akan bermain berusaha menghindari kesalahan leg pertama, di mana mereka memberi banyak ruang untuk transisi Udinese, tutur Stramaccioni. Stramaccioni juga mengamati perbedaan gaya main Inter di bawah Christian Cifu dibanding era Simone Inzaghi. Dalam fase penguasaan bola, mereka mencari vertikalitas yang lebih langsung dibanding permainan umpan-umpan pendek ala Inzaghi. Secara defensif, Inter kini lebih agresif. Dalam fase tanpa bola, ada permintaan untuk menekan sejak fase pembangunan dari belakang lawan, dengan konsekuensi garis pertahanan yang bergeser jauh lebih tinggi. Mengenai perburuan gelar, Stramaccioni menyebut Inter dan Napoli sebagai dua tim paling lengkap. Inter dan Napoli pasti yang paling diperlengkapi, dengan skuad paling dalam dan mentalitas pemenang. Namun, ia memberi keunggulan tipis untuk Inter saat ini. Hari ini, Inter memiliki keunggulan tipis atas Napoli. Ia juga menyebutkan Juventus pimpinan Spalletti sebagai tim yang terus tumbuh dan disukainya.